Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kita bersyukur kepada Allah yang mana telah ditetapkan olehnya waktu, yang mana telah diberikannya kita kesehatan, ya, ketetapan iman insyaallah, dalam keadaan iman Islam ihsan kita dapat melangkahkan kaki kita insyaallah dengan langkah kaki kita, dengan niat kita yang tulus, dengan keikhlasan kita untuk hadir. Semoga senantiasa Allah lipat gandakan, semoga diterima dan dijadikan amal soleh sampai mana kelak di yaumul akhirah kita dapat berjumpa kepada Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Berlanjut ke dalam pembahasan fiqhul wadih, yang mana kita sampai pada awqatul lati tukrahu fiha shalah. Jadi kita sampai kepada waktu di mana dimakruhkan atau ditahrimkan, diharamkan untuk salat. Tukrahu karahatut tahrim. Kullu salatin la sababa laha fi khamsati awqat. Jadi diharamkannya atau dimakruhkan, mendekati haram dari salat yang tanpa sebab, ya. Itu ada lima waktu. Yang pertama itu adalah salat subuh, ba'da salat subuh, setelah salat subuh hatta tatlu'ash syams, sampai terbitnya matahari. Yang kedua, inda tulu'iha hatta tartafi'a qadra rumhin. Yang kedua itu dari jadi sampai tuluknya itu di qadra rumhin ini 15 menit lah habis terbit. Jadi jeda waktu daripada terbitnya matahari itu sampai kira-kira 15 menitan. Kalau qadra rumhin itu seanak panah. Kalau ikutin waktu sekarang mungkin jam 5:04. Yang ketiga, indastiwa isyams hatta tazula min kabidis sama. Dari di tengahnya matahari, istiwa ini benar-benar di tengah. Di tengahnya matahari sampai kapan? Sampai dia mulai bergelincir, mulai nurun atau mulai lewat. Wa yustasna fi dzalika yaumul jumu'ah, kecuali hari Jumat. Ya, hari Jumat beda karena emang berkumpulnya umat. Yang keempat, ba'da sholatil asar. Ya, setelah sholat asar hatta taghrubasy syams, sampai tenggelamnya matahari. Yang kelima, inda ghurubisy syams hatta yatakamala ghurubuha. Dari tenggelamnya matahari kan masuk tuh nggak boleh langsung sholat sampai benar-benar kesempurnaan. Sampai di sini ada yang mengatakan bayangan kuning mana matahari itu hilang. Itu jangan pas mentang-mentang habis masuk azan sholat aja dulu ntar habis itu maghrib kita kan awalin banget nih. Nah, itu padahal di situ masih belum, masih ada waktu-waktu yang dimakruhkan atau diharamkan, kecuali ada sebab-sebabnya. Nah, di sini ada pembahasan yang sedikit kita ulas, bahwa waktu ini kan adalah kedekatan kita, bagaimana bercengkerama kita sama Allah. Jadi harus kita hormatin waktu-waktu yang memang sudah ditetapkan. Yang dikatakan itu 5 waktu tadi itu karena mempunyai satu pengecualian. Misalnya sholat ghurubus syams, sholat gerhana matahari
gerhana bulan, sholat jenazah, sholat qodok. Nah ini ada pengecualian ya kalau sholat qodok kan memang sholat fardu, yang baru kelepas itu dia nggak kenal waktu. Jadi waktu manapun itu boleh. Jadi yang dimakruhkan di sini kesimpulannya itu adalah sholat sunnah mutlak. Itu pun tidak berlaku di kota suci Mekah. Memang kota suci Mekah adalah tempat yang setiap jengkal waktu itu berharga dan berlipat ganda. Karena memang terdapat di sana larangan, ya. Jadi pernah di dalam hadis Sahih Muslim dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Tilka salatul munafiq yajlisu yarqibu syams hatta idza kanat bainal qaranain asy-syaitan qama fa naqaraha arba'a la yadhkurullaha fiha illa qalila." Jadi karena memang ini adalah salatnya orang munafik yang mana ia duduk hingga matahari berada antara dua tanduk setan. Lalu ia mengerjakan sholat asar 4 rakaat dengan cepatnya. Tuk. Ya, kalau sholat asar pengen buru-buru kan begitu jadi. Ya, ini dia berdiri di antara dua tanduk setan. Ia hanyalah mengingat kepada Allah dalam waktu yang sedikit. Dan di situ la yadhkurullaha fiha illa qalila. Juga diterangkan dalam kitab Al-Iqna'. وسبب الكراهة ما جاء في حديث أن صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفع, yang artinya matahari itu jadi terbit bersama dengan tanduk setan. Jika sudah mulai naik maka tanduk itu terpisah darinya. Jika tepat di atas kepala tanduk itu, yang mendampinginya lagi, jika telah ia tergelincir tanduk itu lalu ia menjauhinya. Jika sudah menjelang tenggelam, tanduk itu mendatanginya kembali. Jika telah tenggelam, tanduk itu meninggalkannya. Jadi para ulama berbeda pendapat mengenai maksud daripada tanduk setan ini. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwa maksudnya itu penyembahan matahari bersujud pada setan pada waktu-waktu tersebut. Jadi kita disuruh menghindari. Ya, ada ulama berpendapat itu karena memang waktu-waktu itu walaupun tidak menghadap matahari, tapi waktu itulah yang menjadikan setan itu lagi bangga gitu. Karena orang-orang musyrik itu, orang-orang yang munafik lah, itu melakukan ibadah di waktu-waktu tersebut. Kan waktu itu kita menganggap bahwa kita mengingat Allah, tapi kalau orang selalu melalaikan atau mengabaikan, ini kan tergolong munafik. Ngentengin waktu. Nah ini bahayanya di situ. Ya, yang dikatakan Rasulullah, "Jayadurullah illa qalila." Gak ingat sama Allah. Ya. Kalaupun ingat dikit. Yang harus yang juga bahwa kemakruhan ini nggak berlaku ketika kita lakukan di Makkahul Mukarramah. Juga ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwa sholat tahiyatul masjid itu juga nggak apa-apa. Ya ada orang udah waktu habis sholat asar dia masuk masjid, habis itu dia sholat tahiyatul masjid, itu nggak ada masalah. Gitu. Terus sholat akibat wudu, jadi sholat wudu, sunnah wudu 2 rakaat. Bagaimana Sayyidina Bilal lakukan. Jadi singkat ceritanya itu bahwa Sayyidina Bilal ketika ditanya, karena memang menginginkan kesempurnaan wudu, beliau ini khawatir. Di dalam riwayat mengatakan bahwa aku begitu khawatir dengan kesempurnaan wuduku, maka aku tutupi dengan apa? Dengan 2 rakaat sholat sunnah wudu. Lalu diapresiasi oleh Rasulullah SAW bahwa pantas aja aku mendengar trompahmu di sana. Jadi udah kedengaran duluan, orangnya masih ada. Nah ini salah satu fadilah bahwa Sayyidina Bilal tergolong orang-orang ahli jannah. Orang-orang yang menjaga seperti itu adalah orang-orang yang punya alamat ahli surga. Jadi bukan cuma atas dasar sholat akibat wudu, bukan. Karena memang ada sebabnya. Karena ingin menyempurnakan satu ibadah itu dengan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi makanya
ditambel lah bahasanya, ditambel dengan 2 sholat sunnah daripada itu, ya, ditambel dengan keyakinan. Makanya ulama memandang itu adalah sunnah wudhu 2 rakaat. Padahal alasan daripada Sayyidina Bilal ketika itu ingin khawatir dengan ketidaksempurnaan wudhu beliau. Akhirnya menjadi satu syariat ya, jadi sunnah. Juga sholat-sholat sunnah yang lain yang seperti sholat sunnah istisqa tadi, minta hujan, ya kan? Itu juga diperbolehkan karena ada sebab. Yang nggak boleh di sini, yang dimaksud ini adalah sholat mutlak yang sengaja emang dilakukan untuk sekedar sholat sunnah, itu yang nggak boleh. Dan riwayat juga ada yang kita ketahui pernah bahas sebelumnya, sholat sunnah qobliyah subuh itu pernah dilakukan oleh salah seorang sahabat yang ketika itu Nabi menegurnya, apa yang kau kerjakan? Aku mengganti sholat qobliyah subuhku yang aku tidak kerjakan. Lalu beliau diamkan. Lalu artinya apa? Dibolehkan. Ya kalau dilarang kan pasti beliau ngelarang. Ini salah satu yang kenapa sholat qobliyah subuh. Tapi syaratnya kan kita pernah ceritakan dulu. Syaratnya itu adalah harus rutin. Jangan gara-gara dengar ini terus habis itu kita enak-enakan naruh waktu sholat semau kita. Enggak. Dia harus rutin dengan sholat sunnah yang kita jaga. Misalnya qobliyah dikerjakan setelah, karena kita ingin banget jamaah tapi belum sempat sholat sunnah qobliyahnya, maka dilakukan setelahnya dengan niat qadha. Walaupun memang waktu-waktu tersebut adalah dilarang, tapi dilarang tadi konteksnya dengan sunnah mutlak. Kalau sunnah ada sebabnya, ini nggak apa-apa. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita bahas dari fiqh wadih dapat sedikit banyak pencerahan dan manfaat kita untuk kedepannya. Amin, amin ya rabbal alamin.